Namaku Arga, usia 22 tahun. Seharusnya aku sedang sibuk menyusun skripsi dan menata masa depan. Tapi kenyataannya aku sibuk menghindari perempuan yang seharusnya aku panggil ibu. Namanya Laras, usianya 29 tahun. Cantik, lembut, perhatian. Dan dia istri dari ayahku. Ya, kamu nggak salah dengar. Aku jatuh cinta sama ibu tiriku sendiri. Aku benci kenyataan ini, tapi juga nggak bisa lari darinya. Awalnya semua terasa biasa aja. Waktu ayah mengenalkannya ke aku sebagai calon istri barunya, aku senyum-senyum saja. Ibuku sudah lama meninggal, dan aku pikir ayah butuh teman hidup lagi. Tapi aku nggak pernah nyangka kalau wanita yang ayah pilih bakal bikin hidupku jungkir balik. Hari-hari pertama setelah mereka menikah, suasana rumah terasa hangat. Laras suka masak, dan setiap pagi dia nyiapin sarapan. Masih suka telur dadar kan Arga? Tanyanya lembut. Aku tertegun kok tahu. Dia tertawa kecil. Ayahmu cerita, katanya kamu doyan banget telur dadar sama kecap. Dari situlah semuanya mulai. Perhatian kecil, senyuman, tatapan mata, sapaan lembut. Awalnya aku pikir cuma sopan santun seorang istri baru. Tapi ternyata aku mulai jatuh. Aku mencoba menyangkal perasaan itu. Gimana mungkin aku jatuh cinta sama istri ayahku sendiri? Tapi makin aku menghindar, makin aku ingin dekat. Dia terlalu sempurna. Kadang saat kami cuma berdua di dapur, aku perhatikan caranya memotong sayur. Atau ketika dia menatap keluar jendela sambil nyanyi kecil. Aku mulai salah tingkah. Dan anehnya, dia juga jadi lebih sering memandangku lama. Tatapan itu bukan tatapan ibu pada anak, tapi tatapan seorang wanita. Sampai suatu malam semuanya berubah. Ayah sedang tugas keluar kota. Aku baru pulang dari kampus dan mendapati Laras menangis di ruang tamu. Aku panik, duduk di sebelahnya. Ada apa? Dia nggak jawab, tapi matanya merah, bibirnya gemetar. Lalu tanpa sadar dia bersandar di bahuku, dan aku membiarkannya. Detik itu, semua batas runtuh. Jantungku berdetak cepat. Aku ingin memeluknya, tapi aku tahu itu salah. Akhirnya dia bicara lirih, aku hamil. Aku kaget, hatiku mencelos. Tapi yang lebih menyakitkan adalah ketika dia berkata, ini anak dari ayahmu. Aku diam, dunia runtuh. Hatiku seperti diremas. Perasaan cinta yang selama ini aku pendam hancur seketika. Dia hamil, dan itu anak dari pria yang selama ini aku panggil ayah. Aku mengunci diri di kamar, menangis dalam diam, marah pada diri sendiri. Kenapa aku bisa jatuh cinta pada seseorang yang tak seharusnya? Kenapa perasaan ini terasa begitu nyata? Beberapa hari aku menjauh, bahkan pulang larut malam. Tapi setiap aku lihat wajah Laras, luka itu menganga lagi. Dia tahu aku berubah, tapi dia memilih diam. Mungkin dia juga sadar kalau ada yang tak biasa dalam hubungan kami. Sampai pada akhirnya aku memutuskan untuk pergi. Aku bilang pada ayahku bahwa aku diterima magang di luar kota. Aku butuh waktu sendiri. Ayah bangga, Laras hanya mengangguk, tapi tatapan matanya sedih. Sebelum pergi aku pamit pada Laras secara pribadi. Dia hanya menatapku dalam lama, lalu berkata, aku tahu Arga, aku tahu apa yang kamu rasakan. Dan aku minta maaf. Aku tercekat. Dia lanjut, tapi hidup nggak selalu adil. Perasaan itu nggak selalu bisa kita pilih. Tapi kita bisa memilih untuk tidak menyakitkan orang lain. Aku menunduk. Air mataku jatuh. Dia mendekat menggenggam tanganku sebentar, lalu pergi masuk ke kamar. Sejak saat itu, aku tak pernah kembali lagi ke rumah itu. Setiap kali aku ingat Laras, perasaanku masih berkecamuk. Cinta, rindu, dan sakit. Tapi aku tahu, meninggalkannya adalah pilihan paling benar. Sekarang, 5 tahun sudah berlalu. Aku tinggal di kota lain, sudah bekerja, sudah bertunangan. Tapi malam-malam tertentu, aku masih mimpi tentang senyumnya. Aku tahu aku pernah mencintai seseorang yang tak seharusnya. Dan itu sakit tapi nyata. Kalau kamu pernah mencintai seseorang yang tak seharusnya, tulis di komentar. Sakit tapi nyata.